Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu. Yang pertama, Alifia Salma. Hadir, Pak. Alia Rahmarini. Hadir, Pak. Aska Fikriah. Hadir, Pak. Dila Arintasari. Hadir, Pak. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ketenagakerjaan. Oke. Untuk sebelum kita masuk, apakah dari Mbak udah ada yang tahu tentang apa itu ketenagakerjaan? Mungkin bisa di-spill sedikit teman-temannya. Saya, Pak. Ya, Mbak Dila, bagaimana Mbak menurut Anda? Jadi menurut saya itu ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya, Pak. Seperti itu. Ya, emang gitu ya ketenagakerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan saya tampilkan video tentang ketenagakerjaan. Nanti dari Mbak bisa menyimpulkan. Oke, saya share screen ya. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Oke, dari video yang tadi saya tampilkan, mungkin ada yang sudah bisa menyimpulkan. Saya persilahkan. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, monggo Mbak. Menurut kesimpulan saya, ketimpangan ketenagakerjaan di Indonesia itu dilihat dari data dan faktanya, serta rekomendasi kebijakan untuk menurunkan ketimpangan yang dirumuskan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kerja Layak. Gitu, Pak, menurut saya. Oke, udah lumayan bisa menangkap apa itu ketenagakerjaan. Oke, saya akan share screen tentang ketenagakerjaan dari PowerPoint yang saya buat ya, anak. Oke, yang pertama ada pengertian dari ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini hampir mirip dengan yang dikatakan Pak Dila tadi ya. Ternyata tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ini bisa dibaca mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu di usia kisaran 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja maupun pengangguran. Nah, arti bekerja ada di samping kanan ini, bisa kalian baca ya. Ya. Untuk yang selanjutnya, kelas ini akan saya bagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, Alia Rahmarini dengan Alifia Salma, dan kelompok yang kedua ada Aska dengan Mbak Dila. Oke, untuk kelompok yang pertama, saya beri materi masalah ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk yang kelompok dua, membahas tentang sistem upah dan
pengangguran. Oke, jadi ini bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian, lalu nanti kalian presentasikan hasil yang kalian diskusikan. Oke, silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke, jadi udah cukup ya waktunya berdiskusi. Sekarang kita masuk ke presentasi ya. Jadi presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk Mbak Alia sama Mbak Salma, saya persilahkan waktunya. Baik, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alia Rahmarini dan Alivia Salma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, Udah cukup jelas ya ini gambarannya ya. Saya persilahkan bagi kelompok 2 apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya. Saya, Pak, izin bertanya. Iya, Mbak, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Rintasari, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan lagi yang mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Silahkan Mbak Salma dan kelompoknya untuk menjawab. Baik, saya Alivia Salma dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Dila Arinta. Menurut kelompok kami, upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu yang pertama kan dari pemerintah. Pemerintah itu menyusun kurikulum pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju dan dapat memenuhi syarat-syarat dunia kerja. Dengan itu, pengangguran dapat ditekan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pembangunan balai latihan kerja. Jadi ini salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam kerja. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan program yang mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Jadi segala program yang mencapai sistem pembangunan tenaga kerja. Lalu swasta yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya agar tenaga kerja juga baik dalam menghadapi itu. Lalu individu yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Jadi soft skill dan hard skill harus ditingkatkan. Seperti keterampilan komputer dan bahasa Inggris itu sangat perlu untuk saat ini. Lalu menanamkan jiwa kewirausahaan. Jadi setiap individu memiliki jiwa kewirausahaan untuk membangun usahanya sendiri agar menciptakan peluang usaha sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih sama atas jawabannya. Ya, jadi benar yang dikatakan Mbak Salma tadi ya, juga udah lengkap banget ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, bagus presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Dila dan kelompok silakan. Baik,
Di sini saya, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Dengan anggota Aska Fikriyah, saya sendiri, dan teman saya Dila Arintasari. Next. Ya, silahkan kelompok 1. Saya, Alia Rahmarini, izin bertanya kepada kelompok 2. Apa sih dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia? Terima kasih. Baik, saya Aska Fikriyah izin menjawab. Dampak pengangguran terhadap perekonomian di Indonesia itu ada kegiatan produksi yang terhambat karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Dan yang kedua, kegiatan distribusinya itu kurang lancar karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kualitasnya rendah, maka barang tersebut tidak laku di pasaran, baik pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Terus yang ketiga, ada kegiatan konsumsi yang berkurang karena barang yang diperlukan oleh konsumsi tidak terpenuhi oleh produsen. Apalagi bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi kelaparan. Gitu. Apakah jawaban saya menjawab dari pertanyaan Mbak Alia? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi setelah presentasi kelompok tadi, kita sekarang masuk ke kuis ya. Ini sudah saya persiapkan kuisnya. Jadi, nanti melalui Kahoot, nanti Mbak bisa join menggunakan pin kode, nanti saya share pin kodenya. Ya, jadi ini pin kodenya, silahkan buka aplikasinya dulu, terus dimasukkan. Ya, ini Mbak Dila udah join, silahkan yang lain. Oke, selamat Mbak Alivia Salma. Ini pemahamannya bagus ya tentang ketenagakerjaan. Selamat. Jadi demikian tadi ya Mbak, materi yang kita pelajari yaitu ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan sendiri itu banyak jenisnya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Kita juga belajar tentang apa itu tenaga kerja, cara mengatasi masalah, cara mengatasi pengangguran yang tinggi, dan masih banyak tadi kan. Untuk biar lebih paham lagi, ini seperti ada di modul LKS, ada beberapa soal di situ. Silahkan kalian kerjakan mulai halaman 124 sampai dengan 128. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang masih ditanyakan lagi atau tidak, atau ada yang masih bingung tentang materi kita hari ini? Untuk saat ini belum, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini bisa kita akhiri. Jamnya juga udah mau habis. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat,
kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, untuk pertemuan depan jamnya tetap sama ya, Mbak? Ya, Pak. Oke, begitu saja pembelajaran pada hari ini saya tutup. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima Oke, Mbak. kasih, Pak.